Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tanam Ternak Channel. Bersama saya Citra, pada episode kali ini kita akan menampilkan tutorial tentang repotting anggrek yang akan disampaikan langsung oleh Mas Dedek Setia Santosa sebagai owner dari Dedek Orchid. Ayo kita ikuti tutorialnya. Halo, apa kabar Mas Dede? Ketemu lagi di tutorial anggrek berikutnya. Ini nih Mas, kita ingin tahu repotting pada anggrek. Mungkin Mas Dede itu bisa menjelaskan apa itu repotting? Jadi repotting itu kita ganti pot dari seedling ke remaja atau remaja ke dewasa atau anggrek dewasa. Memang yang sudah potnya mungkin sudah nggak cukup, batangnya sudah mulai keluar dari pot. Nah itu perlu di repotting. Tujuannya untuk yang pertama untuk biar perakarannya lebih banyak, butuh banyak media. Nah, tujuan pertamanya itu. Kemudian juga untuk menjaga kelembapan di media, karena kalau medianya agak banyak, otomatis nutrisi yang tersimpan juga banyak. Tapi juga nggak boleh terlalu banyak juga. Jadi sesuai untuk media repotting itu sesuai dengan ukuran anggreknya. Nah, misalnya anggreknya kecil dikasih media atau pot yang besar, nah itu biasanya kurang bagus. Jadi memang harus sesuai dengan ukuran anggrek. Ukuran anggreknya ya, penyesuaian potnya. Anggrek usia berapa, potnya harusnya nggak terlalu besar, ada standarnya ya Mas ya? Biasanya ditarik dengan misalnya nggak cukup sini, jadi ini kan sudah nggak cukup. Kalau kita ada tunas baru lagi berarti kan udah keluar dari pot. Nah ini waktunya untuk repotting agar tunas berikutnya tidak keluar dari pot. Untuk berikutnya, alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan nih Mas? Peremajaan, repotting dari pot seedling ke remaja, nah, itu bisa media yang digunakan bisa pakai moss kadaka, bisa pakai arang, bisa pakai cacan pakis atau sabut kelapa. Tapi biasanya yang paling aman bisa pakai media arang. Media arang aman untuk pemula ya. Misalnya orang mau menanam anggrek awal itu arang lebih aman karena begitu disiram, nah itu cepat kering, nggak mudah busuk. Kalau pakai moss, nah ini kita harus peka. Kalau masih basah jangan sampai disiram. Kalau terlalu banyak air, anggreknya nanti bisa busuk. Ya, alat-alat yang digunakan atau alat-alatnya siapkan dulu anggreknya. Jadi anggrek, kemudian media. Bisa moss, bisa arang, kemudian soft pot, tray, dan spidol. Nah, mossnya sama kayak dari awal harus disteril dulu. Nah, kemudian tahap pertama kita harus kasih kode biar tidak salah ID. Ini yang sangat penting. Biasanya banyak di antara teman-teman anggrek menyepelekan ID ini, kita di pot nanti waktunya mau bunga, ini bunganya apa? Nah ini jangan sampai nanti ID-nya hilang. Usahakan kalau pakai spidol, ngasih label, pakai spidol permanen yang warna hitam. Ya kalau warna biru soalnya biasanya mudah hilang. Nah ini sesuai dengan ini, kodenya SP55. Nah setelah itu kita lepas, kita bungkus dengan moss. Jadi yang arah mata tunasnya yang paling mata tunasnya ini kita kasih moss yang paling banyak. Oh, dekat mata tunas. Iya. Mata tunas. Iya, biar nanti tunasnya merambat ke moss yang banyak ini. Nah, jadi seperti ini. Akarnya harus tertutup. Akarnya harus tertutup. Kemudian tinggal taruh di pot yang remaja seperti ini. Usahakan jangan terlalu berongga ataupun jangan terlalu padat, jadi cukupan. Jadi seperti ini. Nah, selesai. Nanti perawatannya sama seperti seedling, nanti pemberian pupuknya seminggu 2 kali.
pupuk daun. Pagi hari penyiraman tergantung media. Nanti kalau sudah sekitar dari nanem, nah ini kalau perawatannya bagus, 4-5 bulan dari seedling udah sampai segini. Nah ini kan udah Kategorinya remaja. remaja. Nah kalau minda itu nanti berikutnya, nah ini kan akarnya sudah penuh, tunasnya yang barunya udah di pinggir. Kalau ada tunas baru keluar, nah ini siap untuk dipindah ke media, untuk media yang lebih besar lagi. Oh ya, perbedaannya Mas, perbedaan menanam tanaman hias lain dengan anggrek itu misalnya harus tertutup semua atau padat atau pakai media apa? Kalau anggrek itu yang membedakan dengan kadang kan disamain itu akarnya atau harus kelihatan akarnya. Kalau menanamnya, kalau anggrek karena akarnya kan lebih besar dari tanaman bunga lain. Nah ini porosnya harus minta yang berporos. Artinya banyak celah-celah akarnya bisa masuk, nah bisa jalan seperti ini. Gitu. Media yang setelah remaja ini yang cocoknya bagusnya untuk media tanah pot tanah liat, plastik atau apa yang? Potnya bisa mau pot tanah liat atau pot plastik sama bagusnya. Cuman kalau kita untuk skala bisnis, nah kita pakai soft pot gini. Ini lebih efisien dalam packaging, lebih mudah, packing, pengiriman juga lebih murah. Kemudian untuk pengamatan juga lebih enak, pengamatan, oh akarnya bagus, berarti pertumbuhannya bagus, untuk dicek, oh ini sudah kering medianya bisa dicek, dilihat ini, oh kering, waktunya nyiram, nah, gitu. Berikutnya perawatan, pemupukan seminggu berapa Pak? Seminggu untuk pemupukan 2 kali pagi hari. Untuk fungisida dan insektisida bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Penyiraman setiap hari. Penyiraman nunggu media kering. Kalau kondisinya kering, kondisi lingkungannya panasnya banyak, udaranya kencang, ya bisa 2-3 hari sekali. Tapi kalau kondisinya kelembapannya tinggi atau di musim hujan, bisa 4, kadang 5 hari sekali baru disiram. Bahkan bisa sampai 1 minggu kalau cuacanya mendung terus. Jadi tergantung kebutuhan tanaman. Nah ini setelah dirawat setelah umur 5-8 bulan ukurannya seperti ini. 5-8 bulan dari seedling ya. Dari seedling. Nah ini. Kendala perawatannya apa Mas biasanya yang muncul? Kendala itu yang paling menentukan dalam merawat anggrek sebenarnya agroklimat. Kita pakai pupuk semahal apapun, sebagus apapun, jika agroklimatnya nggak sesuai, anggrek nggak bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau lingkungannya sudah baik, ditunjang dengan pupuk yang bagus, yang rutin, teratur, pengendalian hama penyakit yang baik, hasilnya pasti baik. Teman-teman tanam ternak, untuk berikutnya kita akan menampilkan masih dengan Mas Dede, tutorialnya dilakukan yaitu dengan memindahkan anggrek usia remaja akan kita pindahkan ke pot yang lebih besar lagi di kebun yang berikutnya. Ayo ikuti kami. Teman-teman tanam ternak, saat ini Mas Dede akan melakukan tutorial pemindahan anggrek dari anggrek remaja ke pot yang lebih besar lagi. Monggo Mas Dede. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara overpot dari tanaman remaja ke tanaman dewasa. Hal yang perlu disiapkan adalah bibit remajanya yang akan kita repotting, kemudian tray atau kemudian pot, kemudian arang. Siapkan alat tulis. Untuk pot hitam biasanya kita pakai tipek. Ya. Langkah pertama kita siapkan bibitnya. Usahakan bibitnya yang bagus, bebas hama penyakit. Kemudian di pot ditulis kode. Wajib ya Mas ya pengkode. Wajib biar ID-nya ndak hilang. Ya, betul. Ya, kasih kode. Kemudian kita lepas potnya. Nah, yang tidak kalah penting yaitu kita cari mata tunas aktifnya yang sebelah sini.
Jadi jangan dipepetkan ke pot. Nah, jadi Oh, usahakan agak jauh dari- titik tumbuhnya ini Ya, ditaruh posisi paling tengah. titik tumbuh di tengah. Ya, ini kan titik tumbuhnya tunasnya. Mepet sini biar tumbuh tunasnya nanti ininya ke media. Nah, ini nanti tinggal kita kasih areng aja. Bagusnya arang ya Mas ya untuk yang dipindah Bisa ke pot pakai besar. arang, bisa pakai sabut kelapa, cacahan pakis, bisa. Kalau untuk pendewasaan media moss tidak kita sarankan, bukan berarti tidak bisa, Ya, tapi alangkah baiknya pakai media yang cepat kering. Nah, jadi seperti ini aja. Tinggal taruh di tray atau bisa taruh di raknya kalau yang sudah disetting buat pot bisa seperti ini. Nah, ini nanti nunggu sekitar 6 sampai 6 bulan sampai 8 bulan. ya. Nanti biasanya dengan perawatan yang bagus, agroklimat yang bagus, anggrek bisa bunga seperti ini. Kalau untuk bunga Nah, supaya ini. bisa tumbuh bunga itu ada pupuk khusus enggak Mas? Pupuk khusus untuk pembungaan biasanya kita pakai pupuk NPK yang Ya. PK tinggi Ya. untuk pembungaan. Pemupukan sama dengan yang sedrik sama remaja, seminggu kita pupuk 2 kali, pagi hari, kemudian untuk pengendalian hama penyakit kita semprot insektisida sama fungisida bisa 1 sampai 2 minggu sekali. Sama Penyira- ya perawatannya kayak Sama, saya penyiraman juga bagusnya di pagi hari, penyemprotan juga di pagi hari. Yang paling penting adalah agroklimat. Kalau untuk jenis dendrobium, tempatnya memang butuh sinar banyak, suka panas. Nah, jadi kalau tanamannya dari teman-teman semua nanam anggrek, kok ada yang batangnya kurang kokoh, kemudian menjulur ke sana kemari, berarti cahayanya kurang. Oh, kuncinya Nah, di Kuncinya di cahaya. Apabila cahayanya bagus, biasanya tanaman akan tegak, Ya. kokoh seperti ini. Nah, Usia berapa itu Mas besar-besar? ini kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun biasanya udah bunga. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini nantinya. Demikian juga nanti kalau misalnya ini kan sudah dewasa, tinggal nunggu bunga. Misalnya potnya sudah penuh, bisa diganti pot yang lebih besar. Bisa pakai pot plastik ataupun pot tanah, Tanah. bisa. Demikian tadi tutorial untuk overpot dari anggrek yang remaja ke dewasa. Iya, menarik sekali Mas informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mas ya. Ya. Teman-teman tanam ternak, itu tadi tutorial tentang repotting yang disampaikan oleh Mas Dedek Setia Santosa. Jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.